Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya membawa Anda masih dalam satu aliran sungai, dimana ini konten ketiga. Ya, saya putuskan untuk ada konten ketiga karena apa? Karena ya masih ada teman-teman yang bagus guys. Bukan hanya batu-batu tembus, bukan hanya batu-batu biok, dan bukan hanya batu-batu tapak dalam. Kita juga mencari batuan-batuan Swiseke unik seperti ini. Kita temukan di aliran sungai ini, berat kurang lebih antara 70-80 kg. Ini unik sekali ya. Ini nggak dipoles aja udah kayak gini, apalagi kalau dipoles. Ini bentuknya mantap sekali. Itu warnanya hitam bergaris tali air. Nah, di sini juga ada lagi, ini batu lintang. Ini ada lagi batu yang dikenal sebagai batu emas. Sejatinya ini wadas guys, tapi nggak tahu akan saya coba geder. Wih, cepat. Ini loncatnya, ini bahaya sekali ini loncatnya. Ini yang orang bilang ini batu emas, sebenarnya ini batuan apa ya? Ya semi kristal lah, dari jenis lintang juga. Dalamnya kalau Anda pengen tahu seperti ini warnanya. Ini warnanya lumayan kuning. Kalau saya melihat ya kuning keemasan, cuman nggak menyala. Ini yang sering orang bilang itu batu emas, batu emas. Seperti itulah bunyinya. Dalam kondisi dehidrasi dan kecapean di sini memang harus kita menghemat, banyak-banyak menghemat energi. Karena walaupun kita berangkatnya kuat, pulangnya itu males biasanya karena udah terlalu kecapean. Kita coba bolang di sini, dapat apa saja. Malah di sini susah sekali giok guys. Walah, padahal dulu ini gioknya gede-gede di situ. Itu batu lintang. Ini ada batu kayak gini. Batunya bentuknya unik juga. Ini nempel magnet kalau jenis ini. Woyo, bagi yang nonton ini tapi belum subscribe lah. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan postingan terbaru dari saya. Karena subscribe gratis guys. Dan jangan lupa madang. Ini saya sambil ngemat-ngematan pohon-pohon di sekitar sini. Ada juga pohon katilayu besar sekali tadi saya lihat ya. Nah, ini pohon apa ini? Walah, nggak tahu ini pohon apa. Nggak jelas ini. Oke, kita lanjut sampai ada temuan yang semoga mantap. Cus. Wah, bekas ditekuk lunyo terus. Oke, kita lanjut sampai teman yang semlohe karena ini medannya bahaya. Iya, woyo di konten ketiga ini kita udah loncat agak jauh dari tempat pertama. Itu sekitar perjalanan kurang lebih antara 3 jam ya. Loncatnya agak jauh. Ini motor saya diparkirkan di tempat warga. Di sini malah lihat ini. Nomor telepon. Nomor telepon. Nah, ini malah lihat ada tumbuhan warna merah kayak gini. Ini adalah tumbuhan secang guys. Tumbuhan secang ini punya warga ya, sedang mungkin ada pesanan. Ini berfungsi untuk obat berbagai macam penyakit. Yang jelas saya tidak paham sekali, taunya ini hanya untuk obat sakit perut, nggak tahu untuk obat yang lain-lain. Ini kalau direndam di air dia warnanya merah semerah-merahnya, jadi semacam pewarna alami seperti itu. Ini dari secang, mantap jus sekali. Ini komoditas daerah sini, pohon kayak gini banyak ya. Iya seperti itu. Dan ada satu lagi temuan, ini bawa dari sana. Gemblung gede ora umum guys. Yo. Ini batunya hitam sekilas dan kristal juga ya, kita katakan tembus lah. Dalam dunia perakikan itu kristal itu tembus, bukan batu kristal, bunga kristal bukan. Seperti itu. Ini kita lihat. Ini yang dinamakan sebuah batu biru tinta. Kenapa dinamakan biru tinta? Karena warna biru kehitaman seperti tinta. Batu ini sejatinya dari jenis sekis
ya guys, dari jenis sekis, atau batuan ini tidak begitu keras walaupun dia itu tembus dalam atau kristal. Batu ini biasa dijumpai dalam jumlah sangat besar, tapi kali ini kita nemu potekan yang agak kecil ya, sempalan dari tempat lain atau dari atasnya seperti itu, kita bawa sampai sini. Mantap sekali. Oke, habis ini kita akan turun ke sungai untuk masuk ya. Ini sungainya dari sana. Kita akan dapat apa lagi karena waktunya udah belum selesai, ini baru azan asar. Sekarang itu 3:30 kurang lebih, antara jam 3:30 jam 4. Oke, kita lanjut sampai ada temuan yang sembuh ya. Kita lanjut ke sungai yang beda lagi. Woyoyo. Woyoyo, akhirnya ini kita turun dari tempat tadi. Karena di tempat tadi ternyata tadi langsung hujan. Ini di konten ketiga ini loncatannya jauh sekali guys. Karena yang saya kejar itu tadi ya guys, itu hujan gede banget dan atasnya itu panjang banget. Itu pelatarannya jarang sekali. Ya sempat nemu yang bagus juga, lumayan, matur nuwun. Ini sampelnya kayak gini. Ya nemu yang bagus juga. Ini sampelnya saya turunin ya. Ini di tas. Potekannya saya turunin. Ini bahan tunggal temuannya kayak gini ya. Ini nah ini hijaunya seger banget kayak gini. Ini potekannya, ini bahannya ada di motor, jadi ini sebelum teridentifikasi. Masalahnya tadi tak kira ini sebuah black jet atau bader besi hijau atau dari jenis serpentin, tapi ternyata ini dari jenis giok guys. Apa sih perbedaannya serpentin dan giok? Yang jelas giok itu lebih keras, lebih berat. Kalau serpentin dia lunak, kristalnya lebih kristal, biasanya serpentin. Dan konturnya kalau giok itu ada putih-putihnya. Ini kalau saya menduga ini dari jenis jadid karena hijau bercampur kabut putih seperti itu ya. Oke, kita turun. Loncatannya ini, loncatan waktunya untuk konten ketiga itu jauh sekali daripada nggak dilanjutkan. Kita bolang di sini. Anda tahu sungai ini di mana? Sungai ini sejatinya jauh sekali di bawah yang tadi. Karena waktunya masih cukup ya, seharian full. Sayang, waktunya masih cukup untuk kita nyari. Jadi saya pulangnya kadang malam. Nah setelah itu mampir-mampir ngambil gosokan. Nah kenapa banyak sampah? Karena sudah banyak pemukiman, nggak seperti yang tadi. Kontur di sini campur babur sudah, karena bercampur dari banyak sungai. Ini batu bertali air kita buang. Jadi konturnya di sini campur babur. Jadi sampah banyak itu karena udah banyak orang. Seperti itulah biasanya. Dan juga banyak sekali iya sisa-sisa manusia atau bisa dikatakan pups ya, seperti itu. Wow, kita nemu batu hijau. Dan ternyata untuk kesekian kalinya kita nemu batu lintang yang dibungkus lumut, seakan-akan itu batu giok. Ini juga jadinya batu lintang itu guys. Wow, ini apa lagi nih? Oh, lintang sip. Oh, ini yang tadi saya buang, tak tutur lagi. Itu kita hijau-hijau ya. Anda tahu perbedaannya di Sungai Hulu? Oh, ini batu kayak gini ada uratnya, ada piritnya juga di sini. Di Sungai Hulu sama di sungai bawah ya. Ini belum bawah banget, ini termasuknya masih hulu tapi udah banyak pemukiman. Perbedaannya ada pada konturnya. Kontur Sungai Hulu itu dasarnya udah terlihat jelas seperti batuan ya. Kalau di sini batuannya lebih dominan batuan kerikil kayak gini ya, batuan standar sedang-sedang ya. Nah, ini masih seperti biasa batu hijau karena lumut ya, ketep lumutan. Oke, kita buang. Ya, biarpun kita nggak mendapatkan yang tervideo, tapi pembolangan ini adalah pembolangan yang nyata. Pembolangan ini adalah petualangan sehari-hari saya dan masih terus berlanjut hingga akhirnya kita menemukan sesuatu yang super. Nah, yang super itu tidak setiap hari guys. Kalau setiap hari itu udah nggak super lagi, udah nggak wah lagi. Ini kita nemu. Malah kadang saya nemu batu unik di sini guys. Ini berlumut sih ya. Oke, kita naik agak ada airnya. Ini kita jalan terus. Ya, walaupun sekelilingnya itu nggak kelihatan rumah, tapi udah banyak pemukiman di sini. Ya, di sini paling kita pak jalak mentok-mentok ya guys. Iya.
kontur batunya juga nggak nyenengin, licin-licin gimana gitu nih. Oke, mantap sekali. Pelatarannya juga sangat luas ya. Oh, ho, ho, ho. Agak susah. Nah, kalau musim banjir airnya gede, kalau musim kemarau, mulai kemarau ini bukan kemarau, itu batunya bedakan semua. Jadi harus sangat jeli. Sangat jeli. Sekali lagi. Oh ya guys, sedikit cerita. Untuk tadi ya, ini konten ketiga yang saya buat ya. Untuk tadi itu membawa sekitar 10 kilo aja dari lokasi sampai ke motor. Hampir saja pedot. Coba bayangkan 10 kilo nggak seberapa berat. Tangan satu aja kuat. Ini batu gabro ya masuknya. Tangan satu aja kuat. Bawa sampai motor itu hoyo. Itu hampir saja pedot karena lumayan jauh dan medannya yang aduh, dan itulah proses. Maka dari itu enak beli guys, sampean itu enak beli. Nah, ini pelatarannya lebar lumayan ya, mantap. Oke, kita lanjut sampai ada temuan yang semblok. Mantap cus. Itu udah kedung dalam banget. Saya kembali lagi ke sini. Di sini belum dapatkan yang bagus guys sama sekali. Ini giok es, tapi bukan, ini sebuah lintang. Ini ada batu unik kayak gini, tapi kurang rempet pusar buminya. Nah, ini di depan Anda. Ini batu-batu kayak gini kok malah setiap batu ada lubangnya bawahnya. Ini ditambang emasnya guys. Nah, ini batuan kayak gini yang ketika banjir akan tertutup pasir lagi. Nah, itu emas-emas itu rata-rata pada di belakang batu sini karena alirannya dari sana ke sini. Jadi emas-emas itu di belakang batu ini biasanya posisinya. Oh yo, suaranya juga aplek guys. Nah, ini itu pada lubang-lubang itu karena ditambang emasnya bawahnya. Didulang ya, bukan ditambang, mohon maaf. Didulang emasnya. Kita nemu batu kayak gini. Ini semacam kuarsa, kita buang aja. Huyuh. Oke, kita akan menyeberang ke sana posisinya. Semuanya nggak ada temuan, saya akan tunjukkan ya batuan ya. Walaupun bukan nemu di sini, tapi nanti saya tunjukkan itu hijau-hijau apa di dalam. Masih dengan batu letep batu ketep lumutan. Lumutnya stabilo, kita buang. Ini ada batu hijau banget di dalam. Batunya halus sekali, halus. Masih dengan ketep lumutan. Ini zamannya lumutan. Wow, ini apa ini? Batu kayak gini, buang. Nah, ini. Wow, ini apa ini? Ini apa ini?
Uyuh, mantap jos. Alhamdulillah. Udah kayak gini guys. Ini ada, berarti atasnya buat tidur burung. Ini ada kotoran burung di sini. Nggak nemu apa-apa guys di sini. Ya, saya pernah kesini tapak jalaknya banyak banget. Kali ini tapak jalaknya susah banget dicari. Ini bukan batu apa-apa. Saya dudukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sampel-sampel potongan yang tadi dalam konten pertama, kedua, dan yang ke video. Ini sampel-sampelnya. Batu jadid ya. Ini bagus ya, tombelannya ini kayak gini. Ini juga. Ini nggak tahu tembusnya dalam banget, tapi dari jenis mungkin kuarsa ini. Yang saya akan tunjukkan adalah ini guys. Ya, batu apakah ini? Ini daripada nggak ada temuan, kita tunjukkan batu ini. Sekilas batu ini seperti kalsedon pada umumnya yang banyak ditemukan sekali di lokasi sungai-sungai seperti ini. Yang jelas batu putih kayak gini itu sangat merajalela, apalagi di lokasi-lokasi yang ada emasnya. Karena memang sungai dengan lokasi seperti ini banyak sekali emasnya. Contohnya ya ada kayak gininya. Nah, ini batu ini sekilas biasa, tapi ternyata guys, Anda pengen tahu? Ternyata batu ini dalamnya itu ada airnya guys. Maka dari itu batu putih kayak gini ini nggak boleh disepelekan ya. Ketika Anda nemu batu putih kayak gini, dan ini nggak akan terlihat kalau nggak posisi panas terik ini, kecuali dengan senter. Nah, kalau dengan senter ini bisa terlihat. Kalau kayak gini, kalau saya melihat dengan mata kepala itu masih ada banyunya, ada airnya ya, atau yang kita sebut dengan nama tirto langgeng itu. Tapi kalau nggak mata telanjang, kalau di kamera itu nggak kelihatan. Ini harus sangat terik, itu baru jelas kalau orang yang nggak biasa melihat. Ini ada gelembung yang ketika digoyang ke sini naik ke sini, ketika digoyang ke sini turun ke sini, naik ke sini, ketika ke sini diturunkan ke sini dia naik ke sini. Gelembung itu menandakan bahwa dalamnya itu ada air. Nah, gelembung itu yang terlihat bergerak-gerak, itu yang dinamakan tirto langgeng. Itu ada di batu-batu kayak gini. Nah, kita membahas sebuah tirto langgeng. Memang sejatinya tirto langgeng itu air di dalam batu ya. Tirto langgeng itu air yang terjebak di dalam batu, entah itu jutaan tahun, ribuan tahun, atau entah itu memang dasarnya batunya berongga dan terisi air, tapi yang jelas air di dalam batu. Kondisi tirto langgeng sendiri itu banyak yang terjadi kasus itu airnya hilang, atau airnya menguap, atau airnya kosong setelah dibikin cincin, atau bahkan ketika bahan masih seperti ini ya. Karena apa? Karena memang batu itu air bisa masuk, otomatis bisa keluar, dan batu itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya suhu guys. Kalau suhu ruangan itu panas atau itu diletakkan di area yang panas, dia itu memungkinkan untuk menguap dalam batunya itu ya. Jadi memang air itu ada dalam batu itu alami, tapi hilangnya air juga itu alami guys. Karena mungkin batunya, kalau batunya kena panas dan hangat, otomatis kan yang namanya air itu bisa meresap walaupun dengan porsi sangat sedikit. Dan rata-rata tirto langgeng itu airnya sedikit guys, cuman hanya beberapa mili saja. Seperti itulah bunyinya, seperti itulah penjelasannya. Tapi tirto langgeng yang saya jual itu 100%, 1000% itu natural, tidak ada proses ini itu ya. Saya kasih tahu seperti itu, model batunya seperti ini, kristal seperti ini adalah tirto langgeng. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, perjumpaan konten ketiga ini yang loncatannya begitu jauh, loncatannya itu begitu, jamnya itu begitu jauh, nggak seperti biasanya ya, paling loncat 1 jam 2 jam. Kali ini loncatannya jauh sekali, karena memang di Sungai Hulu itu hampir habis tenaga kita. Kalau kita bisa berjalan mungkin 5 km lagi, pulangnya itu belum tentu kita bisa maksimal, karena jalurnya yang sangat-sangat wuyuh sekali. Seperti itu, jalurnya yang sangat harus lewat sungai dan pelipiran terus, mumet enggak saya. Jadi kita harus mempertimbangkan pulangnya juga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Salam para petualang semua, salam madang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Woyo woyo.